Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang limit fungsi. Fokus pembahasan kita pada video ini yaitu tentang pengertian dari limit fungsi, kemudian sifat-sifat dari limit fungsi aljabar yang akan kita bahas secara singkat saja karena sudah pernah kalian pelajari di kelas 11 matematika wajib. Kemudian cara menentukan limit fungsi trigonometri. Limit fungsi merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan. Secara singkat, limit fungsi bisa kita artikan sebagai pendekatan ya. Nah, untuk memahami pengertian dari limit, perhatikan penjelasan berikut. Pendekatan nilai X dari kiri dan dari kanan. Perhatikan gambar ini. Berapakah bilangan bulat berapakah yang paling dekat dengan 1? Maka secara singkat kita bisa bilang bahwa 0 dan 2 merupakan bilangan bulat yang paling dekat dengan 1. 0 atau 2 ya. Merupakan bilangan bulat yang paling dekat dengan 1. Bagaimana jika garis bilangan digambarkan lebih detail? Misalkan kita buat dalam bentuk pecahan. Ya, pecahan desimal. Maka pertanyaannya, bilangan real berapakah yang paling dekat dengan 1 dari gambar ini? Kalau dari gambar ini kita bisa bilang bahwa 0,9 atau 1,1 merupakan bilangan yang paling dekat dengan 1 dari gambar ini ya. Pertanyaan selanjutnya, adakah bilangan lain yang lebih dekat dengan 1? Ada atau tidak? Perhatikan lagi gambar berikut. Nah, kalau dari gambar ini kita bisa bilang bahwa 0,99 atau 1,01 merupakan bilangan yang paling dekat dengan 1. Bagaimana kalau dengan gambar berikut? Ya. Dari gambar ini 0,998 atau 1,002 yang paling dekat dengan 1. Maka kesimpulannya ada banyak sekali bilangan real yang mendekati 1, baik dari kiri maupun dari kanan. Ada banyak sekali bilangan real. Ya, tak terhitung jumlahnya karena bilangan real bisa jadi misalkan 0,99999 sampai tak hingga banyaknya ya. Atau 1,000000 sampai tak hingga banyaknya kemudian diakhiri dengan 1. Artinya kesimpulannya ada banyak sekali bilangan real yang mendekati 1 baik dari arah kiri ya, mendekati 1 maupun dari arah kanan. Nah, jika dimisalkan X sebagai variabel, ya misalkan X sebagai variabel yang menggantikan bilangan-bilangan yang mendekati 1, maka X akan disebut X mendekati 1. Ditulis X mendekati 1 ya, tanda panah ke arah kanan dalam limit membacanya mendekati ya. Jadi ditulis X mendekati 1. Jika X adalah semua bilangan yang mendekati 1 dari arah kiri, maka ditulis ya semua bilangan yang mendekati 1 dari arah kiri, maka ditulis X yang mendekati 1, tanda pangkat negatif ya. Artinya dalam limit tanda pangkat negatif ini merupakan limit kiri ya. Jadi semua bilangan yang mendekati 1 dari arah kiri. Kemudian jika X adalah semua bilangan yang mendekati 1 dari arah kanan, dari kanan mendekati 1, maka ditulis X mendekati 1 tanda positif. Artinya dalam limit ya, tanda positif ini merupakan ya X mendekati 1 tanda positif ya, plus adalah semua bilangan yang mendekati 1 dari arah kanan. Atau secara singkat bisa kita artikan bahwa ini merupakan limit kiri, X mendekati 1 untuk limit kiri, kemudian ini X mendekati 1 untuk limit kanan. Ya, jangan lupa bahwa tanda negatif merupakan tanda dari limit kiri, kemudian positif merupakan tanda dari limit kanan. Itu konsep dasar dalam menentukan atau mendefinisikan limit fungsi ya. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui fungsi fx sama dengan x dikurang 1 untuk x anggota bilangan real. Berapakah nilai fx untuk x mendekati 2? Maka ingat ada 3 cara yang telah kalian pelajari di kelas 11 untuk menentukan nilai dari limit fungsi. Cara yang pertama yaitu dengan cara substitusi. Artinya nilai X mendekati 2 ini atau X sama dengan 2, kalian substitusikan nilainya ke Fx. Berarti X sama dengan 2, ganti nilai X dengan 2. Berarti 2 dikurang
1, maka akan diperoleh nanti fx mendekati 1. Karena hasilnya 2 dikurang 1 berapa? 1. Maka kita bisa jawab bahwa fx-nya mendekati 1. Bagaimana kalau kita jabarkan menggunakan definisi dari limit kiri dan limit kanan? Perhatikan tabel atau gambar berikut. Nah, kita tentukan nilai ya di sekitaran 2 ya. Di soalnya x itu mendekati 2, maka kita tentukan nilai di sekitaran 2. Misalkan 1,97, 1,98, 1,99 sampai 2 ya. Kemudian yang dari arah kanannya 2,01, 2,02, 2,03 ya. Ketika 2 ini kita substitusikan ke fx 2, ganti nilai x dengan 2, 2 dikurang 1 berapa? Diperoleh nilai fx-nya sama dengan ya fx, kita bacanya dari ini ya, baris ya, bukan kolom, kalian bacanya baris. Ketika 2 kalian substitusikan ke fx, 2 dikurang 1 hasilnya 1. Ketika 1,99 kalian substitusikan ke fx, ganti nilai x dengan 1,99, maka 1,99 dikurang 1 hasilnya 0,99 dan seterusnya di sekitaran nilai 2. Kalau dari arah kanan, misalkan 2,01, kalian substitusikan ke fungsi fx 2,01 ganti x dengan 2,01 ya. Dikurang 1 hasilnya 1,01. Misalkan 2,03, kalian substitusikan ke x berarti 2,03 dikurang 1 hasilnya 1,03. Artinya baik dari arah kanan maupun dari arah kiri nilainya mendekati 1 ya. Dari arah kanan maupun dari arah kiri nilainya mendekati 1. Nilai fx mendekati 1. Maka yang pertama, untuk nilai x makin mendekati 2 dari kiri ya. Nilai x ya, ingat ya, ini nilai x, ini nilai fx. Fx ini sebagai hasil dari penentuan nilai dari limit fungsi. Untuk nilai x makin mendekati 2 dari kiri, maka ditulis x mendekati 2 tanda negatif, artinya menandakan limit kiri ya. Diperoleh nilai fungsi fx ya. Fungsinya x dikurang 1 mendekati 1 ya, sesuai dengan hasilnya. Maka ditulis fx mendekati 1. Singkatnya dapat kita tulis ya, limit x mendekati 2 dari kiri ya, untuk x dikurang 1 hasilnya 1 ya. Jadi nilai 2 ini kalian substitusikan ke fungsi fx, hasilnya 1. Atau bisa kita tuliskan ke dalam bentuk ya, limit x mendekati 2 dari arah kiri ya, untuk fungsi fx hasilnya 1. Kemudian untuk nilai x makin mendekati 2 dari kanan ya, x mendekati 2 tanda positif ya, karena menandakan limit kanan. Diperoleh nilai fungsi fx sama dengan x dikurang 1 ini merupakan fungsi awal, yaitu soal mendekati 1. Artinya nilainya sama baik dari arah kiri maupun dari arah kanan ya. Ketika nilai 2 kita substitusikan ke fungsi fx, maka hasilnya baik dari arah kiri maupun dari arah kanan mendekati 1 ya. Ditulis fx mendekati 1. Kesimpulannya ya, limit x mendekati 2 dari arah kanan untuk x dikurang 1 hasilnya adalah 1. Atau bisa kalian tuliskan ke dalam bentuk ya fx saja. Maka limit x mendekati 2 dari arah kanan untuk fungsi fx hasilnya 1. Maka perhatikan ya bahwa limit x mendekati 2 dari arah kiri atau limit kiri nilainya sama dengan limit kanan, yaitu 1. Ini limit kiri, ini limit kanan. Hasilnya 1 sesuai dengan hasil ini ya. Maka kesimpulannya limit kiri fungsi fx sama dengan limit kanan fungsi fx ya. Untuk semua nilai x mendekati 2, nilai fx mendekati 1 ya. Untuk semua nilai x mendekati 2 soalnya, maka hasilnya x mendekati 1, fx mendekati 1 ya. Atau hasil atau nilai limitnya adalah 1. Nah, karena limit x mendekati 2 dari arah kiri ya, untuk fx hasilnya 1 sesuai dengan hasil ini ya,
dan limit X mendekati 2 dari arah kanan hasilnya juga 1, maka nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. Kesimpulannya, maka limit X mendekati 2 untuk fungsi fx hasil adalah 1. Secara definisi maka dia terdefinisi atau fungsi kontinu, ya, terdefinisi karena nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan, ya. Perhatikan gambar yang ini. Limit kiri sama dengan nilainya dengan limit kanan. Ini kesimpulannya. Maka secara definisi dia terdefinisi karena syaratnya, ya, syarat pendefinisian suatu limit adalah nilai limit kiri harus sama nilainya dengan limit kanan agar fungsinya kontinu. Nah, maka kesimpulannya, ya, ini sebenarnya bisa kalian substitusikan langsung, yaitu ganti nilai X dengan 2, maka dikurang 1 hasilnya fx sama dengan 1, ya. Jadi secara definisi seperti ini pembuktiannya. Adapun secara singkat maka langsung bisa kalian substitusikan, ya, agar kalian paham bagaimana definisi dari limit, ya, sehingga dia bisa didefinisikan menggunakan limit kiri dan limit kanan. Adapun cara ini merupakan cara substitusi, tinggal disubstitusikan langsung ketika dia terdefinisi. Oke. Nah, ini sifat-sifat dari limit fungsi. Nah, saya tidak akan bahas secara mendetail, ya, atau tidak akan saya bahas, ya, karena ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 11 pun di kelas 12 matematika peminatan, ya. Kita akan banyak membahas sifat-sifat dari limit fungsi trigono, ya, bukan sifat-sifat dari limit fungsi aljabar. Ya, ini kalau nanti digunakan akan saya perlihatkan, ya, di video-videonya sifat-sifat yang kita gunakan ketika dipakai, ya, sifat-sifat dari limit fungsi aljabar akan saya tunjukkan di video berikutnya ketika digunakan. Intinya sifat-sifat limit fungsi ini hanya mendukung, ya, mendukung kalian untuk memahami sifat-sifat dari limit fungsi, untuk memahami cara menentukan nilai dari limit fungsi trigonometri. Karena limit fungsi trigonometri mempunyai sifat tersendiri, ya. Selain sifat-sifat dari limit fungsi aljabar yang kita gunakan juga dalam sifat-sifat limit fungsi trigono. Jadi dia punya sifat tambahan untuk limit fungsi trigonometri. Jadi ini tidak akan saya bahas, ya, karena saya pikir ini mudah, ya. Jadi tidak akan saya bahas, pun juga sudah saya bahas dalam pembelajaran sebelumnya. Oke, kita masuk ke cara menentukan nilai dari limit fungsi trigonometri. Di antaranya ada 3 cara, sama dengan limit fungsi aljabar ada 3 cara. Bedanya, nah, limit fungsi trigono punya sifat tersendiri. Cara yang pertama itu menggunakan cara substitusi langsung, sama, ya. Jadi kalian hanya perlu mensubstitusikan nilai dari X-nya. Kemudian yang kedua menggunakan pemfaktoran. Jadi ketika kalian substitusikan langsung nilai X-nya atau nilai dari limitnya itu tak terdefinisi atau dalam bentuk 0 per 0, maka kita menggunakan cara yang kedua, yaitu pemfaktoran atau memfaktorkan. Cara yang ketiga menggunakan sifat limit fungsi trigonometri. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara yang pertama saja, yaitu menggunakan cara substitusi langsung. Ya, perhatikan contoh berikut. Ya. Tentukan nilai dari limit X mendekati V per 6 untuk sin 4X per cos 2X. Ini cara yang paling mudah, ya, dalam menentukan nilai dari limit fungsi trigono, yaitu substitusi langsung ketika dia terdefinisi. Kapan dia tak terdefinisi? Ketika pembaginya 0. Jadi ketika pembagian 0 maka kita gunakan cara yang kedua, yaitu pemfaktoran. Kita coba dulu cara yang pertama menggunakan cara substitusi. Ketika terdefinisi maka itulah jawabannya. Nah, ini boleh kalian ubah, ya. Karena ingat Pi itu nilainya dalam radian itu 180 derajat. Jangan sampai lupa, ya, materi kelas 11 matematika peminatan semester ganjil. Ini bisa kalian ubah, atau kalian tak ubah pun tak mengapa. Jadi V per 6 nilai X kalian ganti dengan Pi per 6. Ya, di sini saya akan mengubah saja. Pi kan 180 derajat dalam radian, ya. Jadi 180 derajat dibagi 6 berapa? 30. Maka soal ini menjadi limit X mendekati 30 derajat, ya, sin 4X per cos 2X. Maka kita substitusikan langsung saja. Berarti, nah, sin 4, X-nya kita ganti dengan 30,
derajat dibagi cos 2, X nya juga kita ganti dengan 30 derajat. 4 dikali 30 berapa? 120. Kemudian 2 dikali 30, 60 derajat. Nah, sekarang sin 120 derajat. Mudah-mudahan masih kalian ingat materi kelas 11 matematika peminatan. Juga dibahas, ya sebenarnya ini materi matematika wajib kelas 10 semester genap, yaitu tentang sudut yang berelasi. Nah, kalau kalian lupa silahkan dibuka buku catatannya, matematika peminatan kelas 11. Ya, ada dibahas oleh gurunya, yaitu tentang sudut yang berelasi. Sebenarnya ini tak perlu kalian hafal ya, kalian ingat saja konsep-konsep penting yang telah diajarkan oleh guru matematika peminatan kelas 11. Nah, nilai dari sin 120 derajat itu kan sama dengan sin 180 derajat dikurang 60 derajat. Kenapa saya gunakan 180 derajat? Ya, agar nilai sin tak berubah menjadi cos. Ingat ya, konsep penting. Kita hanya menggunakan 180 derajat atau 360 derajat. Mengapa? Karena kalau kalian gunakan 90 ya derajat atau 270 derajat untuk sudut yang berelasi, maka nilai sin otomatis akan berubah menjadi cos. Ya, akan berubah menjadi cos. Nah, ini membingungkan sebagian peserta didik. Maka ingat ya, untuk sudut berelasi ketika tak diperlukan 90 derajat atau 270 derajat, kalian cukup gunakan 180 derajat ya ketika dia mendekati atau nilainya bisa dikurang atau ditambah dengan 120 derajat atau sekitaran 180 derajat, bisa misalkan 210 derajat, maka kalian gunakan 180 derajat. Nah, ketika nilainya hampir mendekati 360 derajat, maka gunakan yang 360 derajat. Ingat, jangan gunakan 90 derajat atau 270 derajat. Mengapa? Karena sin atau cos nanti nilainya akan berubah. Ingat poin penting, cukup gunakan 180 derajat atau 360 derajat. Nah, nilai sin 120 derajat bisa kita ubah menjadi 180 derajat dikurang 60 derajat. Hasilnya sama dengan 120 derajat kan? 180 dikurang 60 derajat. Ini mengapa nggak diubah? Karena ini sudah berada di kuadran pertama. Nilainya bisa langsung kita tentukan. Nah, ini sudut berelasi 180 derajat. Ya, pertama kita akan menentukan, nah 120 derajat ini letaknya di kuadran keberapa? Kuadran kedua. Nilai sin positif. Maka hasilnya nanti pasti positif. Karena 180 derajat, maka sin tetap sin. Maka sin gunakan 60 derajatnya. Jangan sampai lupa ya, saya ulangi sekali lagi. Pertama 120 derajat letaknya di kuadran keberapa? Kuadran kedua, maka nilai sin pasti positif, ingat. Kemudian poin yang kedua, ada 3 poin ya. Poin pertama menentukan positif atau negatifnya. 120 derajat kuadran kedua, nilai sin pasti positif. Poin yang kedua, karena kita menggunakan 180 derajat, maka sin akan tetap sin. Beda kalau kalian gunakan 90 sama 270. Makanya saya bilang gunakan 180 derajat atau 360 derajat. Ya, maka nilai sin akan tetap menjadi sin. Terakhir poin yang ketiga, gunakan ya nilai sudut di sini 60 derajat. Maka kesimpulannya nilai sin 120 derajat sama dengan sin 60 derajat. Itulah dia sudut yang berelasi ya. Atau sudut yang berhubungan ya. Nah, sekarang terakhir tinggal kita ubah sin 60 derajat. Ada kan nilainya berapa? Sin 60 derajat setengah akar 3. Kemudian cos 60 derajat setengah. Karena setengah akar 3 dibagi setengah, kita coret saja, hasilnya sama dengan akar 3. Ya. Ini cara yang paling gampang ya. Ketika dia terdefinisi, maka inilah jawabannya, yaitu akar 3. Ketika terdefinisi. Contoh soal yang kedua. Tentukan nilai dari limit X mendekati pi per 12 tan 3X ya, untuk tan 3X dibagi tan 2X. Nah, ini bisa kalian substitusikan langsung pi per 12 dikali 3. Atau bisa kalian ubah menjadi dalam bentuk derajat ya. Pi kan 180 derajat. Dibagi 12 berapa? 15 derajat. Di sini saya akan ubah lagi ya. Jadi soalnya menjadi limit X mendekati 15 derajat untuk tan 3X per tan 2X. Kita substitusikan langsung apakah dia terdefinisi.
Nah, ganti nilai X menjadi 15 derajat. Kalikan 45, ini kalikan 30. Tan 45 berapa? 1. Tan 45 1 ya. Tan 30 derajat berapa? Sepertiga akar 3. Jangan sampai lupa nilai dari sudut-sudut istimewa ya, untuk fungsi trigonometri. Nah, agar memudahkan, ini kalian kalikan saja. 1 dikali akar 3, ya akar 3 per 3. Jadi sama saja ya. Nah, soal seperti ini bisa kalian, karena ini kan bentuk pecahan, akar 3 dibagi 3. Ketika dikali, maka dia dibalik menjadi 3 dibagi akar 3. Jangan sampai lupa ya. Berarti jawabannya sekarang 3 dibagi akar 3. Ya, karena dibalik ya. Karena ini bentuk pecahan. Nah, ingat, pembagi tak boleh dalam bentuk akar. Maka harus dirasionalkannya. Harus dirasionalkan. Caranya dikali dengan akar sekawan. Dikali akar 3 dibagi akar 3. Ingat ya. 3 dikali akar 3 hasilnya 3 akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3 ya. Terakhir, karena 3 akar 3 dibagi 3, maka 3 ini kita coret, hasilnya sama dengan akar 3. Ya, ini cara yang pertama, menggunakan cara substitusi langsung. Nah, ketika nanti misalkan kalian substitusi langsung ternyata pembaginya atau penyebutnya adalah 0, maka dia tak terdefinisi atau tak didefinisikan, maka menggunakan cara yang kedua, itu pemfaktoran atau memfaktorkan. Ya, akan kita bahas di video berikutnya. Jadi demikian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian merasa kurang paham, ya silahkan diulang kembali video ini. Jika kalian kurang paham, maka kalian bisa bertanya langsung dengan guru yang mengajar ya, via Google Classroom atau via WA. Jadi ya silahkan dipelajari benar-benar. Demikian, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.